Mereka hanya akan menjawab apa? Ya, la adri. Ya, apa? Saya tidak tahu. Padahal kita ketahui bersama apa? Orang munafik sendiri, mereka sangat kenal dengan Nabi SAW, tak? Bahkan sholat bersama Nabi. Tapi tetap menjawab seperti ini. Ketika ditanya siapa Muhammad. Nah, itu menunjukkan bahwasanya nanti ilmu dan wawasan mereka tentang hal-hal ini akan dihapus. Nah, jadi hanya orang beriman yang bisa menjawabnya. Baik. Maka kata beliau, "Fa'idza qila laka man rabbuk?" Maka jika dikatakan kepadamu, ini metode tanya jawab ya. Beliau menggunakan metode tanya jawab. Ya, sebagaimana yang biasa digunakan oleh Nabi SAW ketika mengajarkan para sahabat. Atadruna mal ghibah? Gitu kan? Atadruna man muflis? Ya, mal muflis. Apa itu? Orang yang merugi. Ya. Kata para ulama, ya dengan metode tanya jawab dalam mengajarkan itu ya lebih melengket. Kenapa? Karena orang akan berpikir dulu sebelum ya dijelaskan kalau mereka tidak tahu, ya kan? Ya, ketika mereka berpikir apa dan akhirnya dijelaskan jawabannya, nah itu akan lebih menancap daripada sekedar disampaikan begitu saja. Ya, dengan menanyakan terlebih dahulu itu akan menarik perhatiannya. Ya. Nah, itulah kenapa banyak dari Nabi SAW pengajaran-pengajaran tentang syariat ya diawali dengan bertanya, ya kan? Baik, ya ini yang dipakai oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam risalah beliau. Ya, beliau menggunakan metode tanya jawab. Kata beliau, "Fa idza qila lak man rabbuk?" Maka apabila ditanyakan kepada kalian, "Man rabbuk?" Ya, siapa Tuhanmu? Faqul Rabbi Allah. Maka katakanlah, Rabbi, Tuhanku Allah, adalah Allah. Tapi bukan hanya sekedar dikatakan, diyakini, diimani dalam hati. Ya, bagaimana cara mengimaninya? Ya, belajar. Nah, ketahui siapa Tuhanmu. Alladzi Rabbani, yaitu zat yang Rabbani, mentarbiah diriku. Ya. Apa itu tarbiyah? Ya, nanti akan dijelaskan. Wa rabba jami'al alamin bi ni'matihi. Dan mentarbiyah seluruh alam semesta dengan nikmat-nikmat yang ya dianugerahkan kepada mereka. Nah, jadi kata Ar-Rabb di sini. Nah, sebelum saya masuk ada pertanyaan? Tidak ada? Dari cara baca atau ya? Oh ya. Yang mana tadi? Oh, jadi saya baca dulu. Baik. Wa huwa ma'budi. Nah, dan dia adalah sesembahanku. Wa huwa ma'budi. Ya di situ ya apa? Ya mutakallim. Nah, harusnya kan ma'bud marfu', ya kan? Nah, karena ada kasroh dalam isim, jadi tidak perlu ada ya nun wiqayah. Seperti fi'il madhi. Karena fi'il madhi tidak ada kasrohnya. Ya, makanya tidak boleh itu jadi kasroh huruf terakhir ya, makanya harus ada nun wiqayah menjaga dia untuk tidak kasroh. Adapun isim ada tidak kasrohnya, ada kasrohnya, makanya tidak perlu dikasih nun wiqayah karena tidak keluar dari hukum asal isim. Nah, tapi bukan berarti dia ya langsung majrur karena bersambung dengan
ya mutakallim yang membuatnya kasrah. Tidak, itu hanya penyesuaian apa? Penyesuaian bacaan. Ya, karena kenapa? Karena kapan dia baca ma'budui, ma'budui itu berat lisannya. Ya, jadi untuk menyesuaikan lisan orang Arab, mereka kasroh akhirnya. Dan ini tidak keluar dari hukum asal, karena ini diketahui bersama. Ya, karena orang Arab akan tahu bersama. Oh, di sini marfu. Ya, di sini marfu. Nah, wa huwa ma'budi. Laisa li ma'budun siwahu. Laisa li ma'budun. Nah, laisa li ma'budun. Perhatikan. Ma'budun sebagai apa? Mana pada isimnya? Hah? Huruf jar. Masa huruf jar isim? Ya mana? Hah? Li. Itu kan huruf jar itu. Jar majrur. Li sama ya mutakallim. Kan? Jar majrur. Masa jar majrur jadi isim jadi mubtada? Tidak mungkin. Kaidahnya apa? Saya katakan kemarin, kalau ada jar majrur di depan, ya setelahnya ada isim yang marfu'. Ini maka konteksnya apa? Khobar dikedepankan dari mubtada. Nah, jadi ma'budun di sini isimnya laisa. Mubtada dia. Mubtada'nya laisa, isimnya laisa. Ya kan? Ya, isimnya laisa yang memberikan makna pembatasan. Ya, tidak ada satupun bagiku ma'budun. Ya, sesembahan siwahu selainnya. Baik. Jadi ma'budun itu isim yang diakhirkan. Ya, kenapa diakhirkan? Pertama, untuk memberikan makna pembatasan. Kedua, karena penulis ingin mendatangkannya dengan tidak beralif lam. Seperti itu. Baik. Jadi li itu khabarnya laisa. Nah. Sudah dijelaskan tentang perselisihan antara Kufah sama Basrah? Tidak. Belum pernah. Dalam suatu hal, misalnya suatu pembahasan dijelaskan Basrah berpendapat begini, Kufah berpendapat begini. Belum pernah. Di antaranya tentang khobar. Jar majrur sebagai khobar. Itu menurut Kufah jar majrurnya khobar. Tapi menurut Ahlul Basrah bukan. Ada yang dihilangkan di situ. Karena tidak mungkin jar majrur jadi khobar. Tidak mungkin. Tapi dia itu bergantung pada khobar yang dihilangkan. Takdirnya ya bisa kainun, mustaqirun, mawjudun dan semisalnya. Ya. Jadi maknanya laisa ya kainun li ma'budun. Kainun artinya ada. Tidak ada bagiku sesembahan begitu maksudnya. Ini menurut Ahlul Basrah. Ya, kata Syekh Utsaimin, kalau berselisih antara Ahlul Basrah dan Ahlul Kufah, ikuti pendapatnya Ahlul Basrah. Karena dia lebih mendekati kebenaran. Karena mereka orang Quraisy. Ya, maksudnya orang Saudi gitu. Nah. Tapi ini ya tetap ya, ini masih di ranah ilmu ji. Bukan hal yang perlu benar-benar diperdebatkan. Mungkin di zaman dulu memang berbantah-bantah, tapi itu masih dalam ranah ilmu. Ya, bukan hal yang menunjukkan siapa yang sesat, siapa yang benar. Ndak ji. Ndak ji. Baik. Ya, selesai ya. Jadi di sini Ar-Rabb, Rabbi, Ar-Rabb. Di dalam bahasa Arab berasal dari Ar-Rububiyah. Ar-Rabb di dalam bahasa Arab berasal dari Ar-Rububiyah. Yang maknanya kembali kepada sifat rububiyah Allah.
Ya, tauhid rububiyah. Nah, jadi ar-Rabb maknanya kembali kepada sifat rububiyah Allah. Apa itu sifat rububiyah Allah? Al-Khalq, ya, menciptakan, ya, menguasai, al-mulk, ya, dan ar-Rabb, mengatur semesta alam. Inilah makna ar-Rabb. Al-Mudabbir, ya, mengatur semesta alam. Ya, al-Khalq, ya, al-Malik, al-Mulk, ya, al-Malik yang menguasai, dan al-Mudabbir, Khaliq, ya, Malik, dan Mudabbir. Nah, ini makna dari ar-Rabb. Ya, makna dari, ya, sifat-sifat rububiyah Allah. Berporos pada 3 sifat ini. Yang menciptakan, menguasai, dan mengatur seluruh alam semesta. Jadi kalau ditanya, ya, maknanya ar-Rabb apa? Kembali kepada 3 sifat ini. Ya, yang merupakan sifat rububiyah Allah. Nah, sifat rububiyah Allah banyak, ya, bukan hanya 3. Tapi makna ar-Rabb sendiri itu kembali kepada 3 sifat ini yang menjadi poros. Apa itu? Khaliq, Allah itu menciptakan. Malik, Allah itu menguasai alam semesta. Dan al-Mudabbir, ya, Allah itu mengatur alam semesta sehingga bisa berjalan sebagaimana mestinya. Di antara contohnya saja, ya, kalau kita sering baca ilmu itu, ilmu astronomi, katanya kalau bulan saja maju sedikit atau mundur sedikit, itu bumi akan kiamat. Ya, kalau maju sedikit saja dari porosnya, katanya akan tsunami. Ya, katanya, kata orang ahlinya. Ya, artinya di sini kita jadikan saja pelajaran, bahan renungan. Bahwasanya memang benar-benar alam ini pasti ada yang mengaturnya. Karena tidak mungkin, ya kan? Jangankan alam, negara saja tidak ada presiden, kacau, ya kan? Ya, negara masih lingkup kecil, apalagi alam semesta yang bahkan tidak ada tiang penyangganya itu bulan, tidak ada yang menggantung. Kenapa bisa itu tetap berputar terus sampai jutaan tahun itu, ya kan? Itu menunjukkan pasti ada yang mengatur. Ya, maka orang yang berakal pasti tidak akan sulit menerima fakta ini. Ya, ya kan? Nah, jadi inilah makna dari ar-Rabb. Apa tadi? Ya, kembali kepada berapa? 3 sifat. Apa itu? Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Isim fa'il semua. Baik. Nah, ini 3 sifat ini apa namanya? Sifat rububiyah Allah. Ya, sifat rububiyah Allah. Ya, apa itu sifat rububiyah? Ya, dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya kan? Sifat-sifat rububiyah. Artinya sifat-sifat rububiyah. Allah yang memberi rezeki, ya, dan lain-lain. Kemudian, nah, oleh karena itu, sudah selesai ya? Selesai ya? Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini menggunakan kata tarbiyah. Alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin. Perhatikan. Ya, menggunakan kata tarbiyah. Ya kan? Apa tujuan beliau? Yakni untuk menjelaskan sifat Allah yang berkaitan dengan, ya, rububiyahnya. Yang berkaitan dengan pengurusannya terhadap makhluk. Ya. Rububiyahnya maksudnya pengurusannya terhadap makhluk. Saya ulangi. Ya, makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menggunakan kata Rabba, ya, tarbiyah. Apa fungsinya? Apa tujuan beliau? Untuk menjelaskan sifat Allah yang berkaitan dengan, ya, rububiyah, pengurusannya terhadap makhluk. Kenapa? Karena tarbiyah
merupakan salah satu dari antara makna Rabb. Ya, tarbiyah merupakan salah satu di antara makna Rabb. Ya. Atau mudabbir tadi. Mudabbir, tadbir. Ya, rububiyah, tadbir, pengurusan, pengaturan. Sama ya. Baik. Adapun misalnya kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tarbiyah artinya apa? Memelihara dan mengurusi. Seperti misalnya, ya kalau kita katakan kita mentarbiyah anak, apa maknanya? Mentarbiyah. Artinya kita memelihara, tak? Dan memelihara sejak kecil. Ya, kita memenuhi seluruh kebutuhannya, tak? Kita mengayominya, kan? Ya, mendidiknya. Nah, ini mentarbiyah namanya. Nah, demikian pula Allah Ta'ala. Ya, Allah mentarbiyah kita, artinya apa? Artinya Allah mengurusi kita. Mulai dari menciptakan kita yang awalnya tidak ada menjadi ada. Ya, kan? Ya, ini sifat yang pertama, tak? Kemudian Allah memberikan segala kebutuhan yang kita perlukan. Ya, kan? Ya. Tak? Kemudian Allah juga memberikan nikmat-nikmat yang besar. Ya. Yang besar, ya lagi melimpah. Contohnya misalnya apa? Nikmat yang tidak perlu kita bayar, padahal itu besar sekali. Apa? Penglihatan. Ya. Kalau mau beli kamera DSLR yang paling mahalnya, itu luar biasa. Berapa itu? Ya, mungkin puluhan juta. Tapi tidak bisa dibandingkan dengan nikmat mata yang kata orang yang sudah meneliti berapa megapiksel itu katanya, 200-an katanya. Ya, 200-an megapiksel. Bahkan autofocus sudah ada. Yang autofokusnya itu luar biasa. Tidak bisa dibandingkan dengan ciptaan makhluk. Ya. Artinya ini diantara ya apa? Contoh nikmat yang sangat besar yang diberikan Allah kepada kita. Ya. Ya inilah ya apa? Arti tarbiyah. Baik. Ya. Bahkan tarbiyah Allah tidak hanya berlaku pada kita saja. Ya, pada manusia atau jin, bukan. Tapi juga berlaku untuk seluruh alam semesta, untuk seluruh alam semesta, untuk seluruh makhluk. Nah, baik, jadi ya selesai ya. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi sisanya. Ya, baru di Rabba Jami'al Alamin bi ni'matihi wa huwa ma'budi, dan sisanya insyaallah kita akan lanjutkan besok. Ada pertanyaan? Ya. Ya, maksudnya besok bulan depan. Besoknya orang Jawa. Ya. Nah. Sesok. Ada pertanyaan? Gimana? Bulat. Apa? Kenapa itu? Kenapa? Kalau itu betul. Tapi kalau bumi yang diam, matahari yang bergerak, ini yang salah. Kalau dalam ilmu astronomi. Nah, tapi kalau apa? Kalau kita terlalu sibuk di situ, tidak terlalu bermanfaat. Karena itu tidak menambah keimanan sedikit pun. Ya kan? Ya. Cukup kita ambil saja pelajaran apa yang bisa kita ambil dari. Tapi kalau mau dikatakan ya, yang lebih ilmiah mana? Yang lebih ilmiah ya apa yang dijelaskan oleh para ilmuwan, meskipun itu orang kafir, nah, NASA dan lain-lain. Itu lebih ilmiah. Karena tidak mungkin kalau bumi itu datar, yang menunjukkan ya apa? Yang mengisyaratkan bahwasanya matahari dan bulan yang berporos. Nah, ya, bumi menjadi porosnya. Yang berporos siapa? Matahari dan bulan yang mengitari. Nah, ini tidak ilmiah. Tidak ilmiah kalau dilihat dari fakta-fakta yang ada, yang terjadi di alam. Tidak ilmiah. Nah, ya. Lebih ilmiah yang mengatakan bahwasanya bumi ini berupa planet yang mengitari tata surya.
Wallahu alam. Dan memang di Al-Quran juga dijelaskan bahwasanya bumi itu ya, bulat seperti telur. Ya, artinya bulat. Telur bagaimana bulatnya? Datar kah? Ya tidak, tak? Tidak. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Wallahu alam. Intinya kata para ulama, jangan terlalu sibuk di sini. Bumi datar kah bulat kah? Ya? Hah? Iya, dihamparkan artinya membentang. Ya, sebagaimana langit juga membentang. Ya, tak? Artinya di sini jangan terlalu dipikirkan, Bang. Jangan terlalu dipikirkan. Ya, tidak menambah keimanan. Ya, bikin perkara. Barakallahu warahmatullahi wabarakatuh. Artinya kapan tidak dikabarkan, tidak perlu dipermasalahkan.